Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang negara Islam yang jarang dibahas oleh orang-orang. Negara apakah itu? Ini dia, Turkmenistan. Islam merupakan agama yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna, dirancang sebagai agama yang mencintai dan mengedepankan kepentingan manusia. Oleh karenanya, bersama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperluas agama Islam ke seluruh bangsa dan wilayah, termasuk wilayah Turkmenistan di Asia Tengah. Berdasarkan data Ensiklopedia Britannica tahun 2021, Turkmenistan adalah negara terbesar kedua di Asia Tengah setelah Kazakhstan dan juga bagian dari 15 pecahan negara bekas Uni Soviet. Penduduk Turkmenistan juga cenderung paling sedikit setelah Kazakhstan. Sebagian besar penduduk Turkmenistan merupakan Muslim loh, yang termasuk ke dalam Muslim Sunni madhab Hanafi. Letak Turkmenistan ialah di Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Iran bagian selatan, Afghanistan bagian tenggara, Uzbekistan bagian utara, Kazakhstan bagian barat laut, dan Laut Kaspia bagian barat. Wilayah Turkmenistan sebagian besar ialah gurun, hamparan tanpa air yang kurang bersahabat bagi kehidupan dan tumbuhan. Akan tetapi, Turkmenistan merupakan negara penghasil gas alam terbesar keempat di dunia. Wilayah kenegaraannya pun sempat diperebutkan oleh bangsa lain, yakni Rusia dan Uni Soviet. Namun, sebelum diperintah oleh Rusia dan Uni Soviet, Turkmenistan pernah didominasi oleh bangsa Arab pada sekitaran abad ke-7 dan 8 dan diperintah oleh dinasti Saljuk pada abad ke-11. Pada abad ke-15, Turkmenistan dikendalikan oleh Khiva dan Bukhara. Pada tahun 1881, Turkmenistan di bawah kekaisaran Rusia. Turkmenistan kemudian menjadi sosok yang menonjol dalam gerakan anti-Bolshevik di Asia Tengah. Bolshevik merupakan kelompok garis keras yang menginginkan perubahan politik, ekonomi, dan kepercayaan sesuai dengan pemikirannya, yakni komunis asal Rusia. Sudah barang tentu, rezim komunis tidak akan membiarkan wilayah kekuasaannya lepas dari genggamannya. Oleh karena itu, mereka menindas masyarakat Asia Tengah bukan karena latar belakang mereka yang Turkmen, Uzbek, dan Tajik, akan tetapi karena mereka adalah Muslim. Komunis memandang Islam dengan permusuhan dan kecurigaan serta mengkampanyekan propaganda sekularisasi. Mereka mencoba menggantikan agama dengan identitas dan loyalitas berbasis agama dengan republik yang diciptakan atas dasar etnik. Kemudian sejak tahun 1925 hingga 1990, Turkmenistan dikuasai oleh Uni Soviet dan tergabung dalam konstitusi Uni Soviet yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Ketika di bawah pimpinan Uni Soviet, Islam di Turkmenistan harus mengalami tantangan dan perjuangan yang besar. Muslim di Turkmenistan harus melawan pertentangan terhadap ideologi yang dibawa oleh Uni Soviet. Hebatnya, negara-negara bekas Soviet ini mempertahankan identitas Islam mereka meskipun Uni Soviet berupaya menggantikan agama mereka dengan ateisme. Selama 70 tahun pemerintahan Uni Soviet, masjid dan madrasah yang telah berkembang di Asia Tengah telah ditutup, dihancurkan, dan diubah menjadi museum serta pabrik. Pada tahun 1889, hanya satu madrasah yang boleh dibuka dan beroperasi. Akan tetapi, para imam dianiaya dan banyak dieksekusikan, begitu pula dengan sastrawan Islam. Pada tanggal 27 Oktober 1991, Turkmenistan telah merdeka. Selanjutnya, ada jejak peradaban Islam di Turkmenistan sebagai bukti bahwa Islam pernah masuk ke negara Turkmenistan. Yang pertama ada kota Merv. Kota Merv merupakan kota besar di Turkmenistan. Wilayahnya di Khorasan Raya yang menyimpan banyak sejarah. Kota ini disebut dengan Merv Ash-Shahijan untuk membedakan dengan kota di tepi sungai Murghab yang bernama Merv Ar-Rudah. Merv maknanya adalah batu putih yang digunakan untuk menulis. Shahijan berasal dari dua kata dalam bahasa Persia, Asyah artinya sultan dan Aljan artinya roh. Beberapa tokoh terkenal yang berasal dari Merv seperti Ishaq bin Rohawai dan Ibnu Qutaibah. Yang kedua ada Konerge dan karpet. Dua benda ini dianggap memiliki kaitan yang erat terhadap peradaban Islam karena ukiran arsitekturnya.
Kemudian yang ketiga ada Benteng Parthia. Parthia sempat menjadi tempat bersejarah peradaban Islam ketika Persia pernah memasuki wilayah ini dan berhasil menaklukkan Turkmenistan serta membaginya menjadi 3 wilayah, yakni Margiana, Khawarizmia, dan Parthia. Kemudian yang terakhir ada masjid. Masjid besar di Turkmenistan ini menjadi bukti bahwa Islam pernah masuk dan membangun peradaban di negara tersebut. Eits, tidak hanya itulah teman-teman, di Asia Tengah juga ada tokoh-tokoh Islam yang terkenal. Yang pertama, teman-teman pasti kenal nih karena beliau merupakan tokoh pengumpul hadis, yakni Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kedua ada Al-Hakim Al-Naisaburi, yakni penulis Al-Musnad. Yang ketiga ada Al-Tirmidzi, yakni penulis kitab hadis Sunan Al-Tirmidzi. Yang keempat ada Abu Hafiz Umar Al-Nasafi, yakni penulis Al-Aqidah Al-Nasafiyah. Yang kelima ada Abu Al-Laith Al-Samarkandi, yakni penulis Tanbih Al-Ghafilin. Yang keenam ada Ibnu Sina, pengarang buku Al-Qanun fi Al-Tib yang juga merupakan tokoh filsafat. Yang ketujuh ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizm yang merupakan ilmuwan matematika. Yang kedelapan ada Mahmud Ibnu Umar Al-Zamakhsyari yang merupakan penulis tafsir Al-Qasas. Yang kesembilan ada Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi, yakni penulis kitab Sahih Muslim. Yang kesepuluh ada Abu Bakar Ibnu Musa Al-Baihaqi yang merupakan penulis kitab Dalail Al-Nubuwah. Yang ke-11 ada Baha Al-Din Naqsabandi, pendiri tarekat Naqsabandiyah yang memiliki pengikut besar di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah, kehidupan umat muslim Turkmenistan di zaman sekarang jauh lebih merdeka. Meskipun demikian, mereka tetap harus menggenggam erat agama Islam agar tidak mudah tergantikan oleh ideologi baru. Kabarnya, Islam di Turkmenistan saat ini merupakan sebagai landasan yang kuat dalam kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Itulah sekilas info tentang Turkmenistan, negara Islam asal Asia Tengah yang jarang dibahas oleh umat. Jazakumullahu khairan katsiran telah menonton video ini. Silakan like dan subscribe jika menurutmu bermanfaat. Ila liqa ma'assalamah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.